Cowok ini hasil eksperimen bertubuh mesin dan dia dibawa orang bersenjata. Terus dia diselamatin pria misterius, tapi pria itu malah tewas terbakar. Si cowok kabur, ganti baju, tapi malah dikeroyok. Untungnya dia berhasil ngelumpuhin beberapa orang itu. Dia akhirnya pergi ke tempat yang disebut si penolong. Di sana dia ketemu seorang pria, tapi pria ini langsung nyerang. Setelah kejar-kejaran dan rebut si penting, si cowok kirim sinyal ke markas. Di sana dia baru sadar penolongnya juga hasil percobaan dan ternyata bukan cuma dia. Di masa depan, manusia hidup berdampingan sama banyak jenis makhluk asing. Ada yang mirip manusia, ada yang kayak dogi berdiri, ada yang bentuknya aneh-aneh. Semua tinggal di satu kota besar bernama Kota Seribu Bintang. Tapi ada satu wilayah misterius di kota itu yang kalau dimasukin, sinyal langsung hilang dan gak ada yang bisa keluar. Nah, karena bahaya, pemimpin kota itu mau ngancurin wilayah itu. Tapi pas rapat, makhluk dari planet Mutiara tiba-tiba datang dan nyulik pemimpin kota itu. Cowok ini hasil eksperimen bertubuh mesin dan dia diburu orang bersenjata. Di markas terakhir, si cowok dikepung musuh. Dia disuruh bunuh perempuan yang katanya itu istrinya. Tapi dia lebih pilih dihajar daripada nyakitin orang. Tubuhnya rusak parah, untungnya berhasil diperbaiki. Setelah itu dia balik buat perang besar, tembakan, ledakan, sampai helikopter semua muncul. Si cowok naik pesawat buat hadapi si penjahat. Tapi saat perempuan yang ngaku istrinya itu minta ditolongin, si cowok malah nutup pintu dan tinggalin dia. Karena kali ini dia udah tahu siapa yang benar-benar bisa dipercaya. Wanita tuli dan bisu ini tinggal sendirian. Malam itu dia diburu psikopat. Untungnya dia buru-buru ngunci pintu, tapi dia kejebak sendirian dan si pembunuh masih ngintai di luar. Dia sadar nggak bisa terus ngumpet. Pas coba kabur lewat atap, dia nyalain lampu terang dan dilempar jauh buat pancing perhatian. Tapi pas turun, panas psikopat nyangkut di pahanya. Dia akhirnya manjat lagi sambil nahan sakit dan akhirnya dapat senjata panas psikopat itu. Lalu dia masuk lagi ke dalam rumah. Belum sempat nyerang balik, tiba-tiba ada tamu datang. Itu pacar tetangganya. Tapi karena dia dia nggak dengar ketukan. Psikopat akhirnya datang pura-pura jadi polisi. Katanya dapat laporan minta tolong. Tapi si cowok curiga, gimana bisa orang tuli lapor. Dia lihat cincin tunangannya di HP psikopat itu dan akhirnya dia sadar dan mau ngelawan. Tapi belum sempat apa-apa, dia udah dibunuh. Ngelihat itu si wanita marah dan akhirnya dia tembak psikopat itu pakai panah milik psikopat itu sendiri. Pas buka bajunya, wanita ini kaget setengah mati. Tubuhnya berubah jadi bolong. Cuma dihubungi beberapa kayu kayak rangka. Buat mastiin, dia coba selipin tangan dari belakang dan beneran kosong. Panik, dia buru-buru ke rumah sakit. Baru jalan dikit, dia udah lemes. Duduk sebentar, lihat kakinya kok jadi kaki kursi. Dia buka baju dan bolongnya makin gede. Gimana pun dia tetap harus ke rumah sakit. Tapi belum sampai, satu kaki lagi ikut berubah. Terus pinggang ke bawahnya juga jadi kayu. Tangan pun berubah bentuk. Sampai akhirnya dia jadi kursi kayu beneran di pinggir jalan dan bajunya masih nempel di sandaran kursi. Malamnya ada gelandangan lewat, lihat kursi itu, langsung dibawa pulang. Begitu nyampe rumah, dia berubah balik jadi manusia. Ketakutan, dia langsung lari. Tapi tiap lihat orang, dia refleks berubah lagi jadi kursi. Sampai akhirnya ada cowok yang ambil kursi itu buat dibawa ke rumahnya. Sejak hari itu, wanita ini punya kehidupan baru. Pas cowoknya di rumah, dia jadi kursi. Tapi begitu sendirian, dia balik jadi manusia dan hidup tanpa rasa malu. Baru nyalain bom, muncul hitungan mundur. Si ibu langsung sadar itu jebakan karena dia mantan penjinak bom. Ternyata ada dua ranjau di bawah mobil dan kursi sopir dipasang alat ledak sensitif gerakan. Mereka nggak bisa keluar sembarangan. Saat temennya datang bantu, malah nemu alat dari kantor tempat si ibu dan suami kerja. Dan di bagasi ternyata ada bos mereka yang pingsan. Waktu makin sempit. Setelah matiin hitungan mundur, muncul tantangan baru. Alat ledak yang bakal aktif kalau berat mobil berubah. Pintu dibuka, tapi semua harus keluar satu-satu. Cuma satu anak yang bisa diselamatin duluan. Si bocil cowok ini ngalah, adiknya keluar dulu. Lalu mereka siapin alat pengganti beban tubuh agar anak cowok ini bisa keluar juga. Semuanya harus serba cepat dan harus tepat. Nyawa pun dipertaruhkan tiap detik. Ada seorang wanita yang udah beku selama ratusan tahun, tiba-tiba hidup lagi. Tapi semua orang yang nyentuh dia malah kena penyakit aneh. Ajaibnya, dia juga bisa nyembuhin. Pas seorang pria hampir mati, wanita ini taruh tangannya di kaki pria itu. Dan ya, pria itu langsung sembuh total. Bahkan bekas luka beku di tangannya hilang. Orang-orang yang lihat langsung girang. Mereka buru-buru bawa dia buat nolong yang lain. Tapi ada masalah. Setiap kali dia nyembuhin orang, dia langsung tumbang. Setelah dicek, sel darah putihnya makin lama makin habis. Kalau lanjut terus,
terus, dia bakal mati. Para ilmuwan buru-buru ngejaga dia di ruangan khusus biar bisa pulih, tapi dia terlalu baik. Dia sadar semua orang sakit gara-gara dia. Jadi dia nekat diam-diam ngebius penjaga, kabur ke ruangan pasien dan nyelamatin semua orang. Tapi begitu yang lain sehat, dia malah pingsan dan gak bangun lagi. Dokter panik bawa dia ke ruang operasi, tapi teknologi manusia gak cukup buat nyelamatin dia. Di akhir, seorang teman datang, nyemangatin dia buat bertahan hidup. Dia yang udah super lemah cuma bisa senyum kecil, lalu mengucapkan 2 kata terakhir sebelum akhirnya pergi selamanya. Wanita ini masukin tangannya ke air panas, tapi bukan jerit kesakitan, malah bilang dingin. Orang-orang langsung pada ngeliatin, tangan merah melepuh, tapi dia nggak ngerasa apa-apa. Bahkan pas minum kopi, kopinya langsung beku. Pulang ke rumah, pakai AC dimatiin, 3 pemanas dinyalain, tetap aja dia kedinginan. Tubuhnya berubah dan satu-satu orang di sekitarnya mulai ninggalin dia. Sampai akhirnya dia nyerah, naik ke atap gedung. Niatnya udah jelas, tapi pas dengar suara sirine, dia langsung turun. Ada anak kecil terjebak di kebakaran. Dia terobos api, badannya dijadiin tameng. Anaknya selamat, orang-orang pada kagum. Dia ngerasa hidupnya berarti lagi. Nggak bisa sembuh, nggak apa-apa. Dia akhirnya jadi petugas pemadam. Suaminya dan anaknya dukung tiap kali dia berangkat tugas. Tapi kenyataan pahit datang. Semua itu ternyata cuma halusinasi sebelum dia benar-benar mati kedinginan di gudang. Senyumnya masih ada dan kisahnya berakhir di situ. Seorang cewek minum 1 botol obat tidur. Ibunya panik, anaknya udah gak gerak dan jantungnya juga berhenti. Untungnya setelah dirawat intensif, nyawanya selamat. Pas sadar, si cewek akhirnya cerita, ternyata dia dikucilkan gara-gara cuma nyapa cowok temennya. Karena gak tahan, dia akhirnya mutusin buat minum obat itu. Ibunya yang ternyata seorang polisi langsung gercep nyari si pembuli. Dia ngikutin sampai ke sebuah pesta di villa. Dia masuk ke situ pura-pura patroli sebagai polisi dan ngeliat si pembuli kayak lagi nyembunyiin sesuatu ke tas. Si wanita bilang dia dapat laporan soal pesta yang berisik dan minta musiknya dimatiin. Tapi cewek pembuli ini malah cuek banget, dan lebih parahnya, dia bilang anak si ibu itu pelakor, tukang godain cowok orang. Si wanita yang dengar omongan itu langsung gak tahan dan langsung ngebongkar isi tas si pembuli. Ketahuan dia bawa obat-obatan. Akhirnya si pembuli ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Tapi gak lama, orang tuanya pembuli coba pakai koneksi buat bebasin anaknya. Tapi si wanita gak tinggal diam. Dia bilang dia gak peduli harus lepas seragam polisi, tapi si pembuli gak akan dia lepas dari penjara. Wanita ini satu-satunya wanita yang tersisa di dunia alien, dan dia udah hidup 2000 tahun. Demi bertahan, dia jalani ribuan operasi sampai wajahnya setipis lembaran kulit. Masalahnya, kulitnya gampang kering, harus disemprot air tiap hari. Dia bahkan gak bisa jalan sendiri, cuma bisa nempel di tiang besi dan didorong pelayannya. Pas 2 orang ini nemuin dia, mereka langsung shock. Badannya tipis banget, hampir transparan, tapi dia malah senang ketemu manusia lain, sampai nangis. Pelayannya buru-buru ngehapus air matanya biar gak makin kering. Dia ngasih satu-satunya telur manusia yang tersisa ke alien, berharap populasi bisa dihidupin lagi. Gak cuma itu, dia juga bawain speaker terakhir di dunia buat muterin lagu paling terkenal. Para alien yang gak pernah denger musik langsung terkesima dan joget bareng. Tapi ternyata para alien ini lagi nunggu bumi meledak. Mereka malah bikin pesta perayaan. Si wanita udah nyiapin rencana buat ngehancurin alien duluan, tapi gagal total. Pelayannya mati duluan, kulitnya kering dan pecah, terus dia pun ikut tewas. Wanita ini dan ibunya sama-sama tuli dan bisu, jadi cuma bisa komunikasi lewat bahasa isyarat. Suatu hari, habis jemput ibunya, si wanita parkir dulu. Ibunya nunggu di pinggir jalan, tapi tiba-tiba pembunuh random ngincar mereka. Psikopat ini jalan santai kayak model ke arah ibunya si wanita. Begitu dia mau nyabet pakai pisau, cewek lain yang lagi nelpon muncul. Psikopat ini batal nyerang dan malah ngincar cewek itu. Tapi si cewek dilawan, gak langsung dibunuh. Dia malah dijadiin umpan buat cari mangsa yang lain. Nah, si wanita akhirnya keluar dari parkiran, lihat high heels terbang dari gang gelap. Karena penasaran, dia masuk dan nemu si cewek penuh darah dan minta tolong. Meski si wanita gak bisa dengar atau ngomong, dia paham ada yang gak beres. Tapi belum sempat lari, psikopat itu muncul, jambak rambutnya, ancam pakai kapak, dan suruh dia diem. Si cewek nekat nyelamatin si wanita, kasih waktu buat kabur. Si wanita akhirnya lari, tapi pas lihat ibunya dari jauh, dia gak mau libatin ibunya. Jadinya balik ke parkiran. Psikopat itu ngejar sampai sana dan si wanita masuk mobil. Pintarnya, dia nggak pakai tombol kunci buat ngebuka pintu mobilnya biar nggak ketahuan. Tapi pas mau nyalain mobil, alarm pendeteksi suara di mobilnya getar berbunyi kencang. Ternyata psikopat itu udah ada di belakang. Dia todong si wanita pakai pisau kecil, suruh jemput ibunya. Tapi si wanita nekat, injak gas, ngebut ke arah tembok. Tapi pas sudah deket tembok, dia rem mendadak. Psikopat jadi mental. Si wanita keluar dari mobil, lari cari ibunya. Tapi psikopat ini masih ngejar. Pas hampir
ketangkep, psikopat ini kepleset gara-gara hakil si cewek tadi. Nah, langsung deh si wanita tekan tombol alarm buat manggil bantuan. Dia dan ibunya pun akhirnya selamat. Lagi nyetir, wanita ini kesel. Bocil di belakangnya nggak mau diem, dia lihat ke belakang terus. Pas diomelin, baru dia anteng. Tapi tiba-tiba dia lihat seseorang jalan di pinggir jalan. Loh, bukannya tadi udah lewat? Dia perhatiin lagi, astaga, kepalanya copot dong. Kaget, jelas. Tapi ya namanya di film, bukannya kabur, malah berhentiin mobil dan nyamperin. Pas dicek, kosong. Fix penampakan tuh.